Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Hari itu hujan baru saja reda. Langit yang tadinya mendung kini berubah cerah, dan sebuah pelangi indah terbentang di atas desa Abu Nawas. Warna-warni yang begitu mempesona membuat warga desa kagum. Salah satu penduduk berkata, "Lihat pelangi itu, luar biasa indah. Seandainya kita bisa memiliki pelangi itu." Penduduk yang lain menyahut, "Tapi itu hanya ada di langit, mana mungkin bisa dimiliki." Namun di antara mereka ada seorang saudagar kaya raya bernama Saudagar Tamak. Ia terkenal rakus dan serakah. Saudagar Tamak sambil menatap pelangi dengan mata berbinar-binar berkata, "Pelangi itu sangat indah. Jika aku bisa memilikinya, pasti orang-orang akan datang dan membayarku untuk melihatnya." Ia pun berteriak kepada warga, "Dengar semua, aku ingin membeli pelangi. Siapapun yang bisa menjualnya kepadaku akan mendapat emas seberat dirinya sendiri." Warga desa terkejut. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjual pelangi? Semua menggelengkan kepala kecuali Abu Nawas yang tersenyum penuh arti. Abu Nawas dalam hati bergumam, ini kesempatan bagus untuk memberi pelajaran kepada si rakus ini." Keesokan harinya Abu Nawas datang ke rumah Saudagar Tamak dengan wajah serius. Kemudian Abu Nawas berkata, "Tuan Saudagar, aku bisa menjual pelangi itu kepadamu." Saudagar Tamak dengan mata berbinar-binar berkata, "Benarkah? Cepat katakan, bagaimana caranya?" Abu Nawas pura-pura berpikir keras. Karena pelangi sangat langka, harganya juga tidak murah." Saudagar Tamak bersemangat. "Tak masalah, berapapun harganya, aku sanggup membayarnya. Katakan saja caranya." Abu Nawas melanjutkan, "Begini, pelangi itu hanya bisa dipindahkan menggunakan jaring emas murni. Jadi, pertama-tama kau harus memberiku emas sebanyak mungkin untuk membuat jaring-jaring itu." Saudagar Tamak berpikir cepat. "Baik, aku akan memberimu emas. Tapi setelah itu, kau harus menyerahkan pelangi itu kepadaku." Abu Nawas berkata, "Tentu saja Tuan, percayalah kepadaku." Saudagar Tamak langsung memberikan sekantong besar emas kepada Abu Nawas. Ia yakin pelangi akan segera menjadi miliknya. Hari berikutnya, Abu Nawas membawa sebuah jaring biasa yang dicat emas dan naik ke bukit. Di bawah, Saudagar Tamak dan warga desa berkumpul ingin melihat bagaimana Abu Nawas menangkap pelangi. Salah satu penduduk berkata, "Apakah mungkin Abu Nawas menangkap pelangi?" Penduduk yang lain menyahut, "Abu Nawas selalu punya akal, kita lihat saja." Di atas bukit, Abu Nawas mulai melempar jaring ke arah pelangi. Setiap kali jaring dilempar, ia berteriak dramatis, seolah-olah sedang berusaha keras menangkapnya. Abu Nawas berpura-pura kesulitan. "Aduh, pelangi ini sangat sulit ditangkap, tapi aku hampir berhasil." Saudagar Tamak bersemangat, "Cepat tangkap Abu Nawas, aku sudah membayarmu mahal." Setelah beberapa kali melempar jaring, Abu Nawas akhirnya menyerah dan turun dengan wajah sedih. Abu Nawas berkata, "Tuan Saudagar, ada masalah besar." Saudagar Tamak bertanya, "Apa kau gagal menangkap pelangi?" Abu Nawas berpura-pura menyesal dan menjawab, "Tidak, bukan itu. Aku berhasil menangkapnya, tapi pelangi ini tidak bisa bertahan lama. Begitu aku menangkapnya, ia langsung menghilang." Penduduk lain menyahut, "Oh iya, pelangi memang hanya muncul sebentar." Saudagar Tamak panik. "Jadi, bagaimana aku bisa memilikinya?" Abu Nawas menghela napas. "Satu-satunya cara agar kau bisa memiliki pelangi selamanya adalah dengan membangun kolam emas di rumahmu. Jika cahaya matahari menyelami kolam itu, warna-warna pelangi akan muncul setiap saat." Saudagar Tamak berpikir keras. "Kolam emas? Itu pasti mahal sekali." Abu Nawas berkata, "Tentu saja,
Tapi jika kau tidak mau kehilangan pelangi, kau harus segera membangun kolam itu sebelum warnanya benar-benar hilang dari langit. Saudagar tamak panik. Benar juga, aku akan membangun kolam emas. Tanpa berpikir panjang, saudagar tamak mengeluarkan seluruh hartanya untuk membangun kolam emas. Beberapa hari kemudian kolam emas itu selesai dibangun. Saudagar tamak menunggu dengan penuh harapan, tapi pelangi tidak pernah muncul di kolamnya. Saudagar tamak bingung, kenapa tidak ada pelangi? Abu Nawas menipuku. Ia pun pergi mencari Abu Nawas, tetapi Abu Nawas sudah menggunakan emasnya untuk membantu warga miskin di desa. Abu Nawas tersenyum sambil menikmati teh, berkata, pelangi adalah keindahan yang hanya bisa dinikmati, bukan dimiliki. Keserakahanmu yang membuatmu tertipu oleh dirimu sendiri. Saudagar tamak menyesal, menangis di depan kolam emas yang sia-sia. Abu Nawas, kau menipuku. Salah satu penduduk berkata, pelajaran yang bagus. Pelangi bukan untuk dijual, tetapi untuk dinikmati oleh semua orang. Penduduk yang lain melanjutkan, saudagar tamak pantas mendapatkannya. Sejak kejadian itu, saudagar tamak berubah. Ia sadar bahwa tidak semua hal bisa dibeli dengan uang, terutama keindahan alam. Sementara itu, Abu Nawas tersenyum puas. Lagi-lagi ia berhasil menggunakan kecerdikannya untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang tamak. Keindahan tidak selalu untuk dimiliki, tetapi untuk dihargai dan dinikmati. Kisah selanjutnya. Hari itu kerajaan Raja Harun dilanda kegelisahan yang luar biasa. Tanah yang selama ini kokoh tiba-tiba bergetar. Gempa bumi mengguncangkan desa-desa, rumah-rumah retak, dan warga berhamburan keluar dengan wajah ketakutan. Tanah bergoyang, ya Allah, selamatkan kami ya Allah, teriak warga. Suasana menjadi semakin mencekam ketika gempa terjadi setiap hari. Meskipun hanya sebentar, ini bukan lagi gempa biasa, seperti ada sesuatu yang sengaja mengguncang negeri ini. Di istana, Raja Harun mulai khawatir. Raja Harun dengan wajah tegang berkata, panggil para penasehat, kita harus mencari tahu apa penyebab bencana ini. Baginda, ini mungkin peringatan dari langit, atau ada seseorang yang membuat kesalahan besar hingga negeri ini terkena kutukan, ujar penasihat istana. Tiba-tiba seorang prajurit berteriak di tengah rapat istana, Baginda, rakyat telah menemukan tersangka yang menyebabkan gempa. Siapa? Cepat katakan. Abu Nawas, Baginda, sahut prajurit. Raja Harun kemudian memerintahkan prajurit untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang sedang asik minum teh di rumahnya tiba-tiba ditangkap oleh prajurit kerajaan. Ia diarak menuju istana dengan tuduhan sebagai penyebab gempa bumi. Abu Nawas berkata, Astagfirullah, apa salahku kali ini? Di depan istana, ratusan warga berkumpul. Mereka meneriakkan kemarahan mereka kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kau selalu punya akal licik. Apa kau melakukan sesuatu hingga negeri ini bergetar? Apa kau menyimpan sesuatu yang membuat bumi marah? Kata salah satu penduduk. Penduduk yang lain menyahut, kita harus menghukumnya agar gempa berhenti. Raja Harun menatap Abu Nawas dengan tajam. Abu Nawas, apakah kau yang menyebabkan gempa ini? Abu Nawas tersenyum tenang. Baginda, hamba hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin hamba bisa mengguncangkan bumi? Penasihat istana menyahut, tapi Baginda, kemarin ada yang melihat Abu Nawas berdoa sendirian di bukit sebelum gempa terjadi. Raja Harun terkejut. Apakah kau berdoa meminta gempa, Abu Nawas? Abu Nawas menarik nafas. Baginda, jika memang doa hamba bisa membuat bumi berguncang, maka izinkan hamba berdoa sekali lagi untuk menghentikan gempa. Warga mulai berbisik, jika Abu Nawas benar bisa menghentikan gempa, maka ia harus membuktikannya. Malam itu, Raja Harun, penasihat kerajaan, prajurit, dan seluruh penduduk berkumpul di alun-alun. Sedangkan Abu Nawas berdiri di tengah dengan tenang. Suasana menjadi hening, hanya suara angin malam yang berbisik. Dengan penuh husu Abu Nawas mengangkat tangan ke langit
dan mulai berdoa. Abu Nawas berdoa dengan suara lantang dan penuh penghayatan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jika gempa ini adalah peringatan untuk kami, maka berilah kami petunjuk. Jika ini adalah ujian, maka kuatkanlah hati kami. Dan jika ini adalah murka-Mu, maka ampuni kami. Hamba-Mu yang lemah ini memohon, hentikanlah guncangan yang membuat hati kami gelisah. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Langit yang sebelumnya gelap kini mulai cerah, seolah ada cahaya lembut yang turun dari langit. Dan saat itu juga bumi berhenti bergetar. Subhanallah, gempa berhenti. Doa Abu Nawas dikabulkan. Ternyata dia bukan penyebab gempa, tetapi dia penyelamat kita, ucap salah satu penduduk. Melihat hal itu, Raja Harun akhirnya menyadari bahwa Abu Nawas telah difitnah. Raja Harun dengan wajah malu berkata, Abu Nawas, aku menuduhmu tanpa bukti, maafkan aku. Abu Nawas tersenyum bijak, lalu berkata, Baginda, yang penting adalah kita semua belajar sesuatu hari ini. Jangan cepat menuduh sebelum memahami kebenaran. Penasehat menyahut, tapi Baginda, jika Abu Nawas bukan penyebabnya, lalu apa yang menyebabkan gempa? Saat itulah seorang ahli geologi kerajaan datang dengan membawa laporan. Ahli geologi itu berkata, Baginda, setelah kami teliti, ternyata gempa ini terjadi karena pergerakan lempeng bumi. Ini adalah kejadian alam, bukan karena perbuatan manusia. Jadi, ini murni fenomena alam? Tanya Baginda Raja. Benar Baginda, tapi yang mengejutkan, gempa memang sudah masuk ke fase akhir dan akan berhenti secara alami. Doa Abu Nawas hanya kebetulan terjadi bersamaan. Abu Nawas tersenyum licik dalam hati. Tak perlu ada yang tahu bahwa aku juga sudah memperhitungkan itu. Hari itu nama Abu Nawas dibersihkan. Warga yang dulu menuduhnya kini memohon maaf. Abu Nawas pun berkata, Allah Maha Kuasa. Jika kita berserah diri, maka Dia akan memberikan pertolongan. Jangan mudah menyalahkan orang lain atas musibah yang menimpa. Sejak saat itu kerajaan tidak mudah percaya pada gosip. Mereka belajar bahwa bencana bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, dan doa tetap menjadi kekuatan yang menenangkan hati. Sementara itu Abu Nawas tersenyum puas. Lagi-lagi dia berhasil lolos dari tuduhan dengan cara yang cerdik. Kisah selanjutnya. Hari itu suasana di kerajaan begitu aneh. Malam terasa panjang dan matahari tak kunjung terbit. Warga mulai panik. Biasanya fajar menyingsing tepat pada waktunya. Di pasar para pedagang bingung. Ayam jago yang biasa berkokok di pagi hari kini diam kebingungan. Penduduk saling berbisik, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa matahari belum muncul? Ini bertanda buruk. Mungkin ini hukuman dari langit atau ulah seseorang, ujar salah satu penduduk. Aku mendengar desas-desus bahwa ini pasti ulah Abu Nawas, sahut penduduk yang lain. Warga pun mulai mencari seseorang yang bisa mereka salahkan. Dan siapa lagi kalau bukan Abu Nawas, si cerdik yang selalu punya akal-akalan. Di pagi yang gelap itu istana Raja Harun dipenuhi kecemasan. Para penasihat istana datang dengan wajah tenang. Raja Harun mengerutkan dahi. Apa yang terjadi? Kenapa matahari tidak terbit? Hamba tidak tahu Baginda. Namun rakyat mulai resah dan mereka menuduh Abu Nawas sebagai penyebabnya, jawab penasihat istana. Raja Harun terkejut. Apa? Kenapa Abu Nawas? Penasihat melanjutkan, dia selalu punya cara untuk melakukan hal-hal aneh Paduka. Beberapa warga mengaku melihatnya mengangkat tangannya ke langit semalam, seolah-olah sedang mengambil matahari. Raja Harun berdiri marah. Panggil Abu Nawas ke istana. Jika benar dia yang menyembunyikan matahari, aku akan menghukumnya. Di depan istana ratusan orang berkumpul. Mereka menunggu keadilan ditegakkan. Abu Nawas dibawa oleh prajurit. Wajahnya tetap tenang meski banyak yang menuduhnya. Abu Nawas, kau dituduh menyebabkan matahari tidak terbit. Apa yang ingin kau katakan sebelum aku menjatuhkan hukuman? Ujar Raja Harun. Abu Nawas tersenyum santai. Baginda, hamba seorang manusia biasa. Bagaimana mungkin hamba bisa mengendalikan matahari?
Salah satu penduduk menyahut, "Kami melihatmu mengangkat tangan ke langit tadi malam. Itu pasti mantra untuk mencuri matahari. Karena kau pintar, pasti kau punya akal-akalan untuk menghilangkan matahari." "Hukum Abu Nawas, bawa kembali matahari," tambah penduduk yang lain dengan wajah emosi. Raja Harun mulai ragu. Ia tahu Abu Nawas memang cerdik, tapi apakah benar dia bisa menyembunyikan matahari? Raja Harun merenung. Abu Nawas, kalau kau memang tidak bersalah, maka buktikan, bawa kembali matahari, atau aku akan menghukummu." Abu Nawas tersenyum percaya diri. "Baiklah Baginda, tapi hamba butuh 3 hal. Sebuah gong besar, seekor ayam jantan, dan segelas air madu." Prajurit istana angkat bicara. "Apa maksudmu Abu Nawas? Kau ingin melakukan ritual aneh?" "Berikan yang dia minta. Aku ingin melihat apa yang akan dia lakukan," sahut Raja Harun. Setelah semua barang yang diminta tersedia, Abu Nawas mengambil gelas berisi air madu dan menyeruputnya pelan-pelan. Abu Nawas menikmati madu. Segar sekali. Tapi Baginda, menurut hamba, ada yang lebih manis daripada madu." Raja Harun penasaran. "Apa itu Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Sabar dan kebenaran." Warga mulai gelisah. Mereka tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Lalu Abu Nawas memukul gong besar dengan keras. Dem. Suaranya menggema ke seluruh desa. Ayam jantan yang ada di dekatnya langsung berkokok keras. Kukuruyuk. Dan tiba-tiba cahaya pertama fajar mulai muncul. Penduduk dan Raja Harun terkejut. "Matahari mulai terbit," ujar penduduk dengan kegirangan. Salah satu penduduk melanjutkan, "Tapi bagaimana bisa Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, rakyat yang panik telah lupa satu hal. Matahari tidak pernah hilang, hanya tertutup oleh awan tebal. Ini adalah fenomena alam, dan sekarang karena ayam sudah berkokok, pagi pun datang." "Jadi Abu Nawas tidak bersalah," ujar salah satu penduduk. Penasihat istana melanjutkan, "Baginda, mungkin ini hanya kebetulan, atau mungkin Abu Nawas memang cerdik." Raja Harun tertawa. "Hahaha, Abu Nawas, kau memang selalu punya cara unik. Aku hampir tertipu oleh tuduhan mereka." Abu Nawas menjelaskan, "Itulah mengapa hamba bilang Baginda, sabar dan kebenaran lebih manis daripada madu." Hari itu nama Abu Nawas kembali dibersihkan. Rakyat yang menuduhnya meminta maaf, dan Raja Harun berjanji untuk tidak mudah terprovokasi. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa tempat Abu Nawas tinggal, terjadi pemadaman listrik yang berlangsung selama beberapa hari. Malam-malam menjadi gelap gulita, dan kebetulan saat itu tidak ada bulan purnama. Hampir semua penduduk desa terpaksa menggunakan lilin dan lampu minyak untuk penerangan. Namun ada satu orang yang tetap hidup nyaman, seorang saudagar kaya yang memiliki pembangkit listrik tradisional. Rumahnya tetap terang benderang, sementara rumah-rumah lain tenggelam dalam kegelapan. Abu Nawas yang juga mengalami kesulitan akibat gelapnya malam datang menemui saudagar itu. "Wahai saudagar, bolehkah aku mendapat sedikit penerangan di rumahku? Aku hanya butuh secercah cahaya untuk bisa membaca dan beraktivitas." Saudagar itu tertawa sinis. "Tentu boleh, asal kau membayar sewa listrik kepadaku. Kau pikir cahaya ini gratis?" Abu Nawas menghela nafas. Ia tahu saudagar ini memang terkenal pelit dan selalu mencari untung dalam setiap kesempatan. Karena tidak ingin berdebat panjang, Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan kesal. Beberapa minggu berlalu dan pemadaman listrik terjadi lagi. Kali ini nasib buruk menimpa saudagar kaya itu. Pembangkit listrik miliknya mengalami kerusakan yang cukup parah, dan ia tidak bisa memperbaikinya dalam waktu singkat. Namun ada satu hal yang berbeda dari pemadaman sebelumnya. Malam itu kebetulan bulan purnama bersinar terang, menerangi seluruh desa dengan cahaya keemasan yang lembut. Saudagar kaya yang terbiasa hidup dengan penerangan kini merasa terganggu. Ia tidak tahan berada dalam kegelapan. Maka ia keluar dari rumahnya dan menikmati cahaya bulan di halaman rumah.
Tiba-tiba datanglah Abu Nawas bersama beberapa pengawal kerajaan. Dengan langkah percaya diri, ia berdiri di tengah desa dan berteriak, "Wahai penduduk desa, ketahuilah bahwa cahaya bulan yang kalian nikmati malam ini adalah milikku. Sebagai pejabat kerajaan yang berwenang mengatur desa ini, aku telah mendapatkan hak penuh atas cahaya bulan yang bersinar di wilayah ini. Barang siapa yang ingin menikmati cahaya bulan ini harus membayar kepadaku." Orang-orang yang mendengar pengumuman ini hanya bisa tertawa, mengira Abu Nawas sedang bercanda. Namun saudagar kaya itu justru tampak panik. Ia yang terbiasa hidup dalam terang tidak mau kehilangan satu-satunya sumber penerangan alam yang tersisa. Saudagar pun menghampiri Abu Nawas dengan wajah cemas. "Abu Nawas, bagaimana ini? Aku tidak bisa hidup dalam kegelapan. Tolong izinkan aku menikmati cahaya bulan ini. Berapa harga sewanya?" Abu Nawas tersenyum licik. "Ah, baru sekarang kau tahu betapa berharganya cahaya. Dulu aku hanya meminta sedikit penerangan darimu, tapi kau menolaknya dengan alasan aku harus membayar sewa. Sekarang jika ingin kau menikmati cahaya bulan ini, kau harus membayar kepadaku sebanyak 1000 keping emas." Saudagar kaya itu terkejut. "Apa? Itu terlalu mahal, Abu Nawas." Abu Nawas mengangkat bahu. "Silahkan saja tinggal dalam kegelapan, atau kau bisa membayar dan menikmati cahaya bulan sepuasnya." Saudagar itu akhirnya menyerah. Dengan berat hati ia membayar 1000 keping emas kepada Abu Nawas. Setelah menerima uang, Abu Nawas tertawa dan berkata, "Baiklah, sekarang kau boleh menikmati cahaya bulan sebanyak yang kau mau." Penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas telah berhasil membalas keserakahan saudagar dengan cara yang cerdik. Sejak saat itu, saudagar kaya itu tidak lagi mematok harga tinggi untuk penerangan, karena ia sadar bahwa kehidupan tidak selalu berada di bawah kendali kekayaan. Kisah selanjutnya. Siang itu Abu Nawas sedang duduk santai di warung Pak Jono, menikmati kopi panas dan pisang goreng. Dari sudut ruangan, ia samar-samar mendengar diskusi serius antara dua orang pria, seorang pendeta dan seorang lelaki paruh baya yang beragama Islam. Lelaki Muslim itu memulai percakapan bertanya kepada pendeta, "Wahai Tuan Pendeta, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Benarkah yang mencabut nyawa manusia adalah Tuhan? Jika demikian, bagaimana dengan Bunda Maria yang juga seorang manusia? Ketika dia mati, berarti yang mencabut nyawanya adalah Tuhan juga, bukan? Namun dalam iman Anda, Tuhan adalah Yesus dan Maria adalah ibunya. Apakah ini berarti Yesus termasuk anak yang durhaka karena mencabut nyawa ibunya sendiri?" Pendeta itu terdiam sejenak, tampak mencari jawaban, lalu berkata, "Kematian adalah produknya setan dan bukan kehendak Tuhan. Tuhan itu baik dan dia tidak mencabut nyawa manusia. Tuhan hanya memiliki otoritas untuk memberi kehidupan." Lelaki Muslim itu bertanya lagi, "Kalau begitu, manusia selama ini mati karena apa? Dan siapa yang mencabut nyawanya?" Pendeta itu menjawab, "Manusia mati karena dosa, dan setanlah yang mencabut nyawa manusia. Justru Tuhan Yesus datang ke dunia supaya orang-orang yang mati percaya diselamatkan oleh Yesus. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga dan hanya dagingnya yang mati." Mendengar itu, lelaki Muslim itu mengajukan pertanyaan lain, "Namun Tuan Pendeta, bagaimana dengan ayat dalam kitab Ayub 1 ayat 21 yang berbunyi, 'Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan'? Bukankah ayat ini jelas mengatakan bahwa hidup dan mati ada dalam kendali Tuhan? Mengapa Tuhan berasumsi bahwa kematian adalah hasil dari pekerjaan setan?" Pendeta itu terdiam, tak mampu menjawab. Sementara itu, Abu Nawas yang menyaksikan diskusi itu dari jauh tersenyum kecil dalam hati sambil berpikir,
Jangan-jangan pendeta ini belum benar-benar mempelajari kitabnya sendiri. Namun Abu Nawas menahan diri untuk tidak langsung terlibat. Menunggu waktu yang tepat, lelaki muslim itu kembali bertanya, "Tuan pendeta, jika Yesus dalam iman Anda adalah Tuhan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu sendiri?" Pendeta itu menjawab dengan lantang, "Tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Yesus berkata, 'Aku menyerahkan nyawaku dan aku berkuasa mengambilnya kembali.' Kematian adalah akibat dosa. Sejak awal manusia diciptakan untuk hidup kekal, tetapi karena dosa mereka mati." Lelaki muslim itu melanjutkan, "Tadi Tuhan berkata, 'Aku menyerahkan nyawaku.' Kepada siapa Yesus menyerahkan nyawanya?" Pendeta itu menjawab, "Kepada Bapa." Lelaki muslim itu kemudian bertanya lagi, "Siapa Bapa itu, Tuan Pendeta?" Pendeta menjelaskan, "Bapa adalah Tuhan yang esa. Dalam agama kami, firman Tuhan turun kepada manusia dalam wujud Yesus, sedangkan dalam agama Anda, firman Tuhan turun dalam bentuk Al-Quran." Lelaki muslim itu menanggapi, "Kalau begitu, Anda juga mengakui adanya Tuhan yang esa. Lalu mengapa Yesus disebut sebagai Tuhan?" Dalam Islam kami menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami meyakini Nabi Isa sebagai nabi dan rasul yang membawa kebenaran dari Allah. Dan kebanyakan orang Islam berpendapat bahwa Yesus merupakan pribadi yang sama dengan Nabi Isa. Tuan Pendeta." Pendeta itu tampak kebingungan, tetapi tetap menjawab, "Itu tidak bisa disamakan. Yesus sangat berbeda." Abu Nawas yang sudah tidak tahan untuk mengeluarkan pendapatnya, akhirnya berkata, "Saudara-saudaraku semuanya, izin saya menjelaskan bahwa dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 145 Allah berfirman, 'Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah.' Ini sudah jelas bahwa setiap hamba Allah akan meninggal dunia adalah dengan sepengetahuan dan atas izinnya. Tidak ada yang mampu menentukan kapan dan cara kematiannya sendiri, sebab kematian merupakan sebuah ketetapan yang hanya diketahui oleh Allah. Jika kematian tersebut dilakukan dengan disengaja atau bunuh diri, itu bukan merupakan perbuatan yang dibenarkan dalam Islam. Bahkan bunuh diri dalam Islam adalah tindakan yang diharamkan." Abu Nawas melanjutkan, "Mengenai apakah Yesus dan Nabi Isa itu sama? Dalam Islam kami meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Nabi Isa Al-Masih, seorang nabi dan rasul yang mulia. Perbedaan nama ini hanyalah masalah bahasa. Contohnya Muhammad, tetapi dalam bahasa Turki disebut Mehmet. Sama halnya Yesus. Yesus adalah translasi dari Isa Al-Masih. Ibunya pun sama, Maryam dalam Islam dan Maria dalam Kristen." Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Jadi, boleh tidak kita menyebut Yesus Kristus?" "Menurut saya boleh-boleh saja, karena Yesus adalah translasi dari Isa Al-Masih. Dia punya ibu bernama Maryam. Kalau di Kristen namanya Maria. Itu hanya terminologi bahasa yang membedakan. Dan masih banyak kesamaan lainnya. Yesus di dalam Alkitab itu berbeda dengan Yesus di dalam Al-Quran. Itu memang benar, tetapi tidak menjadikan orangnya berbeda. Dan dalam kitab Injil, di mana terdapat beberapa kalimat yang menyebutkan jika Al-Mesias atau Sang Penyelamat yang ditunjukkan pada Yesus Kristus juga memiliki arti Isa Al-Masih. Terlepas dari sama tidaknya Nabi Isa dan Yesus Kristus ini, mari kita sebagai umat muslim tetap menghormati perbedaan ini tanpa harus bertengkar dan meregangkan. Karena akan sulit untuk menerima kebenaran dari masing-masing. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja meminta Abu Nawas mengantar paket ke negeri seberang. Namun tugas ini tidaklah mudah. Untuk sampai ke sana, Abu Nawas harus melewati hutan Amazon yang terkenal penuh dengan binatang buas. Ini pasti perjalanan penuh tantangan, gumam Abu Nawas sambil menyiapkan diri dengan peralatan seadanya. Ketika tiba di pinggir sungai yang lebar, Abu Nawas melihat air bergolak oleh gerakan buaya-buaya ganas. Salah satu buaya mendekat dan menyeringai, "Hai manusia,
Untuk menyeberangi sungai ini, kau harus memberikan imbalan. Jika tidak, jangan harap bisa lewat. Abu Nawas mengelus janggutnya sambil berpikir keras. Ah Tuan Buaya, maafkan saya yang tidak membawa apa-apa untuk dibagi. Namun, saya membawa kabar penting untuk kalian semua. Buaya yang penasaran mengerutkan alisnya. Kabar penting apa itu? Abu Nawas melirik buaya-buaya lain yang mulai mendekat. Dengan suara lantang ia berkata, Raja buaya di negeri seberang mengadakan sensus. Semua buaya harus dihitung jumlahnya. Kalau tidak, kalian dianggap tidak ada dan diusir dari sungai ini. Buaya-buaya saling pandang. Wajah mereka berubah panik. Apa yang harus kami lakukan, wahai manusia cerdas? Tanya sang pemimpin buaya. Tenang, biar saya bantu. Kalian berbaris memanjang dari sini ke seberang sungai, supaya saya bisa menghitung kalian dengan mudah, ujar Abu Nawas dengan nada penuh keyakinan. Tanpa pikir panjang, buaya-buaya itu langsung berbaris sesuai perintah. Abu Nawas melangkah ke punggung buaya pertama sambil menghitung keras. 1, 2, 3, hingga akhirnya ia sampai ke seberang sungai. Sesampainya di sana, ia melambaikan tangan sambil berteriak, "Terima kasih, kalian sudah sangat membantu. Semoga sensusnya lancar." Buaya-buaya itu melongo, menyadari bahwa mereka telah tertipu. Tapi Abu Nawas sudah jauh dan tak terkejar. Setelah sukses mengelabui buaya di sungai, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dengan penuh percaya diri. Namun, di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seekor ular besar yang melingkar di dahan pohon besar. Ular itu mendesis keras, membuat Abu Nawas terkejut dan hampir menjatuhkan tasnya. "Manusia, berhenti di situ," seru ular itu dengan suara berat. "Aku penjaga kawasan ini. Kalau kamu ingin lewat, kau harus memberikan imbalan padaku." Abu Nawas menarik napas dalam-dalam dan tersenyum santai, meskipun dalam hatinya ia merasa sedikit tegang. "Oh, tentu. Tapi sebelum itu, bolehkah aku bertanya sesuatu, wahai penjaga hutan yang hebat?" Ular itu mendesis sambil mengangguk. "Apa yang mau kau tanyakan?" "Begini," kata Abu Nawas dengan nada serius. "Kamu ini ular besar kan? Sangat besar. Bahkan bisa jadi ular terbesar di dunia. Tapi, apakah kau benar-benar tahu seberapa panjang tubuhmu?" Ular itu langsung tampak kebingungan. "Seberapa panjang tubuhku? Tentu saja aku panjang. Tapi aku belum pernah mengukur tubuhku." "Ah, ini dia masalahnya," kata Abu Nawas sambil mengangguk-ngangguk bijak. "Bagaimana mungkin seorang penjaga kawasan tidak tahu ukuran tubuhnya sendiri? Bukankah itu memalukan? Aku bisa membantumu mengukur tubuhmu agar kamu lebih dihormati oleh hewan-hewan lain." Ular itu langsung merasa tertarik. "Kau bisa mengukur tubuhku? Bagaimana caranya?" "Gampang sekali," jawab Abu Nawas sambil melangkah mendekat. "Kau hanya perlu meluruskan tubuhmu di tanah, dan aku akan menghitung panjangnya dengan langkah kakiku." "Baiklah," kata ular itu, langsung meluncur turun dari pohon dan meregangkan tubuhnya di tanah, berusaha meluruskan setiap sisinya. "Sekarang hitunglah." Abu Nawas mulai berjalan di sepanjang tubuh ular itu, menghitung dengan suara keras. 1, 2, 3, hingga tiba di ujung ekornya. Ia berhenti sejenak, lalu berteriak dengan panik, "Tunggu, ujung tubuhmu bergerak sedikit. Ular sebesar ini harus lurus sempurna. Cepat luruskan lagi." Ular itu panik dan sibuk meluruskan tubuhnya. Ketika ular sedang sibuk memperbaiki posisinya, Abu Nawas dengan cepat melangkah melewati tubuh ular itu dan melanjutkan perjalanannya. Sebelum ular sadar apa yang terjadi, Abu Nawas sudah jauh meninggalkan tempat itu. Dari kejauhan, Abu Nawas melambaikan tangan sambil berteriak, "Terima kasih atas kerjasamanya, wahai ular penjaga hutan. Jangan lupa, ukur tubuhmu sendiri di lain waktu." Ular itu hanya bisa melongo, menyadari bahwa ia baru saja ditipu oleh manusia yang cerdik itu. Kisah selanjutnya. Di suatu desa terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Abu Nawas. Setiap hari Abu Nawas sibuk mencari kayu bakar
di bawah terik matahari. Hasil kayu bakar itu kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena sering terkena sinar matahari, sampai-sampai kulitnya berubah hitam legam. Suatu hari saat Abu Nawas sedang beristirahat di bawah pohon besar setelah seharian bekerja, matanya tertuju pada seorang wanita cantik yang sedang lewat. Wajahnya bercahaya bagaikan bulan purnama. Abu Nawas jatuh hati seketika. Namun wanita itu bukan sembarang wanita. Ia adalah putri seorang raja yang terkenal dengan kecantikan dan kewibawaannya. Abu Nawas meskipun dengan hati yang penuh keraguan tentang status sosialnya, memutuskan untuk melamar sang putri. Tidak peduli kulitku hitam, yang penting aku mencintainya, katanya dalam hati. Dengan semangat membara, Abu Nawas menghadap sang raja untuk melamar putrinya. Namun raja memandang Abu Nawas dengan penuh skeptisme. Kau miskin dan tidak pantas untuk putriku, tapi jika kau benar-benar ingin menikahinya, aku akan memberimu satu syarat. Maharnya adalah emas permata, intan, berlian, dan perhiasan yang sangat mahal. Bisa kau penuhi? Kata sang raja. Abu Nawas tidak gentar. Dengan percaya diri ia menjawab, tentu wahai raja, aku akan memenuhi mahar tersebut, meski harus menguras laut sekalipun. Dan dengan kata-kata itu, ia langsung pergi untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke tepi laut. Ia memandangi hamparan air yang seolah tak berujung sambil bergumam, kalau air laut ini dikuras selama setahun pun tak akan surut. Tapi bagaimana caranya mengambil harta karun di dasar laut? Menyelam pun aku tak bisa. Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba terlintas di benaknya untuk meminta bantuan ikan-ikan di laut. Dengan suara lantang, Abu Nawas berseru, wahai ikan-ikan di laut ini, aku mohon bantuan kalian untuk mengambil harta karun yang ada di dasar laut. Tak disangka seekor ikan berwarna oranye muncul ke permukaan. Dengan nada tegas, ikan itu berkata, siapa kamu? Berani sekali meminta bantuan kepada kami. Kami adalah penjaga laut ini, dan harta karun di dasar laut adalah milik kami. Kalau kamu ingin mengambilnya, silahkan coba. Tapi ingat, kalau turun ke dasar laut, kamu akan menjadi makanan kami. Setelah berkata demikian, ikan itu segera menyelam kembali ke dasar laut. Abu Nawas yang geram dengan perkataan ikan itu, dengan nada penuh emosi, dalam hatinya ia berkata, awas saja kamu ikan, akan aku buat tunduk kepadaku. Dengan tekad yang membara, Abu Nawas membawa sebuah timba besar dan mulai menguras laut. Ia mengambil air laut sedikit demi sedikit, berharap akan mendapatkan emas permata yang tersembunyi di dasar lautan. Namun di dasar laut, para ikan mulai merasa panik. Salah satu ikan yang lebih pintar dari yang lain, seekor ikan yang bijaksana, segera melapor kepada pimpinan mereka, ikan hiu. Tuan hiu, ada pemuda yang sedang menguras laut. Kalau dibiarkan, air laut akan habis dan kita semua akan mati. Ikan hiu yang dikenal bijak segera mengumpulkan seluruh pembesar ikan dan merundingkan apa yang harus dilakukan. Kita harus mencari cara untuk menghentikan si pemuda ini sebelum semua ikan kita punah. Mari kita buat perjanjian dengan pemuda itu. Akhirnya mereka sepakat untuk memenuhi permintaan Abu Nawas, tapi dengan cara mereka sendiri. Tiap ikan akan mencari permata, intan, berlian, lalu menyemburkannya ke daratan. Dengan begitu, kita bisa mengusir si pemuda yang bodoh ini dan membuatnya berhenti menguras laut, kata ikan hiu. Begitu para ikan mulai mencari permata di dasar laut dan menyemburkannya ke daratan. Permata-permata tersebut seperti hujan turun ke bumi. Abu Nawas yang masih sibuk menguras air laut terkejut melihat hujan permata yang turun begitu banyak. Subhanallah, ini luar biasa, hujan permata, seru Abu Nawas dengan kagum. Ia segera berhenti menguras laut dan dengan cepat mulai mengumpulkan permata yang berserakan di sekitarnya. Ini lebih mudah dari yang aku kira, katanya sambil tersenyum licik. Tanpa menunggu waktu lama, Abu Nawas membawa hasil buruan permatanya ke hadapan raja. Raja yang melihat tumpukan permata yang luar biasa banyaknya
hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Apa ini? Kau benar-benar berhasil mendapatkan semua ini?" tanya raja dengan terkejut. Dengan bangga Abu Nawas berkata, "Tentu saja wahai raja, saya menguras laut dan alam pun memberikan saya lebih dari yang saya inginkan." Raja terperangah dan tak lama kemudian ia menyetujui lamaran Abu Nawas. "Baiklah, kau memang cerdik. Kau bisa menikahi putriku," kata raja akhirnya. Dengan begitulah Abu Nawas berhasil menikahi putri raja dan hidup bahagia selamanya. Namun yang tidak diketahui sang raja adalah bahwa Abu Nawas sebenarnya tidak menguras laut sama sekali. Ia hanya mengandalkan kecerdikannya, dan para ikan yang ketakutan memutuskan untuk memberikan permata kepada Abu Nawas sebagai solusinya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja menghadapi dilema besar di istananya. 2 kasus kejahatan baru saja diungkap di hadapan rakyat. Kasus pertama adalah seorang pemuda yang kedapatan mencuri sandal di sebuah masjid. Kasus kedua adalah seorang pejabat kerajaan yang terbukti menilap uang rakyat hingga 2 miliar dirham. Namun, persoalan muncul karena rakyat protes keras atas perbedaan hukuman yang telah dijatuhkan. Si pemuda pencuri sandal divonis 10 tahun penjara, sementara sang koruptor hanya mendapatkan hukuman 2 tahun dengan fasilitas mewah di penjara. Mendengar protes dari rakyat, raja bingung untuk memutuskan keadilan. Maka ia memanggil Abu Nawas untuk menjadi hakim untuk memutuskan perkara ini. Di ruang sidang yang penuh sesak oleh rakyat, Abu Nawas memulai pengadilannya dengan suara tegas. Ia memanggil si pemuda pencuri sandal lebih dulu. "Wahai anak muda, katakan padaku, mengapa kau mencuri sandal itu?" tanya Abu Nawas. Pemuda itu menjawab dengan penuh rasa bersalah. "Tuan, saya mencuri sandal karena saya tidak punya apa-apa. Saya bahkan tidak punya uang sepeser pun untuk membeli sandal seharga 5 dirham. Abu Nawas mengangguk, lalu memanggil koruptor. "Dan engkau wahai pejabat, mengapa kau mengambil uang rakyat yang jumlahnya tak terhitung?" Koruptor menjawab sambil tersenyum sinis, "Tuan, saya hanya mengikuti kebiasaan pejabat lain. Lagi pula, uangnya kan milik negara, bukan perorangan." Abu Nawas mengusap janggutnya dan berdiri. Ia memandang baginda raja dan seluruh hadirin dengan tatapan tajam. "Dengarkan," seru Abu Nawas. "Sesuai dengan undang-undang yang berlaku di kerajaan ini, pemuda ini telah mencuri sandal seharga 5 dirham dan menyebabkan kerugian bagi 1 orang. Oleh karena itu, hukumannya adalah 10 tahun penjara. Namun menurut saya, hukuman tersebut tidak sebanding dengan apa yang dia ambil. Maka saya putuskan, hukuman pemuda ini membersihkan seluruh masjid di kerajaan selama 10 tahun. Pemuda itu terkejut, namun ia menerima keputusan tersebut dengan air mata. Abu Nawas lalu menoleh ke arah pejabat koruptor. "Adapun engkau, wahai pejabat, kau telah mencuri 450 juta dirham dari uang rakyat. Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk kerajaan yang mencapai 282 juta orang, maka setiap individu telah dirugikan sekitar 2 dirham. Menurut undang-undang, hukumannya adalah 6,5 tahun penjara. Namun, efek dari pengkhianatanmu telah merusak kepercayaan seluruh bangsa. Oleh karena itu, saya putuskan hukumanmu adalah dikurung seumur hidup di ruangan gelap tanpa fasilitas apapun." Rakyat pun bersorak-sorai mendengar keputusan tersebut. Sementara koruptor yang sombong itu langsung merasa lemas dan tak berdaya. Setelah sidang usai, baginda raja memuji kebijaksanaan Abu Nawas. "Engkau tidak hanya memberikan hukuman yang adil, tapi juga memberi pelajaran bagi seluruh rakyat." Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Keadilan bukan tentang angka wahai baginda. Keadilan adalah tentang bagaimana hati merasa lega dan kepercayaan rakyat tetap terjaga." Sejak itu Abu Nawas semakin harum sebagai hakim yang cerdik dan adil. Sementara kerajaan pun semakin dihormati oleh rakyatnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.
Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.